Raja Aspal. Sekarang kita lagi berkunjung di bengkel bilangan Ciner ya. Namanya Mars Auto. Sekarang kita ngobrol langsung nih sama pemilik dan ownernya langsung. Mas boleh kenalin diri nih Mas? Boleh. Dengan Mas siapa dan Iya. kira-kira biasanya apa aja sih yang dipegang di bengkel ini? Kenapa Siap, jadi siap. spesialis nih di Siap, merek siap. ini gitu? Oh siap. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Marsus. Adapun nama Mars Auto itu singkatan dari nama saya, Marsus Auto atau Mars Auto. Nah, sebenarnya sih kita lebih ke spesialis Nissan dan umum. Kita lebih ke spesialis Nissan karena emang kita biasa mengerjakan mobil Nissan, Mas. Oh, oke. Tapi ya selama Jepang keluaran Jepang ya insya Allah masih bisa lah. Di luar Nissan pun kita bisa, kecuali Eropa, Mercy, BMW kita belum bisa. Nah, makanya kita lebih ke spesialis Nissan. Kalau ngomongin Nissan sendiri ya, Nissan Ya. kan bukan favorit, tapi maksudnya di antara semua merek-merek Ya. itu kan Nissan memang lebih klasifikasinya lebih kecil lagi nih Betul. ketimbang merek-merek yang lain nih. Betul. Karakternya sendiri dari Nissan tuh apa sih yang orang masih belum banyak tahu gitu? Kalau Nissan tuh kan ada sempat istilah nomor 1 di Jepang. Oke. Ya, kalau Nissan itu ada sempat istilah nomor 1 di Jepang. Ya kalau saya sih bukan karena emang saya spesialis Nissan, cuman karena saya ya lihat emang kalau dari segi kenyamanan sama-sama mobil Jepang, ya kalau Nissan emang cukup nyaman, cukup nyaman. Ya karena kalau saya lihat sih dari struktur kaki-kakinya beda dengan mobil Jepang lainnya. Makanya bisa dibilang kalau untuk nyari mobil nyaman ya Nissan. Oke. Ya kalau untuk kenyamanan ya. Ya kalau untuk plus minusnya sih pasti ada kan. Kalau penyakit umum nih dari semua tipe Nissan, biasanya sih apa sih yang ditemuin sih yang paling sering datang ke sini penyakitnya gitu? Ya penyakit umum sih mungkin lebih di kaki-kaki. Kaki-kaki. Ya karena ya itu tadi kelebihannya kan kenyamanannya. Oke. Nissan tuh nyaman, itu kelebihannya. Tapi ya jadi kelemahannya dia juga. Oke. Jadi Artinya ya itu tadi lah ya. ya berbanding. Itu dari ya. kaki-kakinya Mas. Ya. Kayaknya di beberapa Nah, tipe merek. Di beberapa merek itu semuanya lebih ke kaki-kaki. Oke. Dari semua tipe Dari Nissan semua ya. tipe Nissan, Jadi hampir memang semua kayak rata-rata penyakitnya di kaki-kaki ya. Iya betul. Oke. Ya. Nah, kalau ada nggak tipe tertentu kan sekarang Nissan tuh banyak nih. Ya. Kayak saya sendiri saya sempat naksir X-Trail gitu X-Trail. ya. Terus kemudian ada Serena. Gitu ya. Serena. Kalau orang yang taruh deh X-Trail kan sekarang ada yang model lama, model baru. Iya. Kalau di model lawasnya itu sebenarnya paling bener ngambil mana nih? Kalau X-Trail misalnya T30, T31 Ya, atau T32. Iya betul. Terus di generasi barunya jumpingnya di yang mana nih? Gitu. Iya betul. Itu kalau yang kayak misalnya kita klasifikasi deh yang soalnya yang paling banyak kan kelihatan sekarang X-Trail, terus Serena. Apalagi namanya Ya kalau Livina. Ah, Sebenarnya Nissan booming tuh setelah Livina sih. setelah Livina ya. Setelah Livina, karena kan bisa dibilang kalau dulu Nissan kalau nggak salah ya, kan bisa dibilang tipenya spek tinggi semua seperti Serena, X-Trail, dan itu kan spek tinggi otomatis harganya tinggi, cc-nya besar otomatis boros juga. Nah setelah Livina keluar, yaitu baru orang banyak tahu oh ya Nissan tuh ternyata bagus gitu Dan nyaman ya. dan nyaman. Ya Nah, pun itu- di tipe-tipe yang Iya, lain pun di dia tipe-tipe yang lain. boleh dibilang nyamannya sama lah. nyamannya ya. sama. Oke. Iya, cuman kan karena kita lagi bicara Nissan, untuk kelebihannya ya mungkin menurut saya itu. Jadi kenyamanannya. Tapi Jadi bener nggak kalau nih? untuk tadi X-Trail ya, X-Trail. kalau untuk dari segi fisik ya body itu balik lagi ke selera. Itu kalau untuk X-Trail sendiri kan dari tipe T30, T31 sampai sekarang T32. T32 yang baru ini kan yang lebih besar. Banyak orang yang bilang saya lebih seneng ke yang tipe pertama, T3. generasi pertama yaitu T30. T30 berarti. Tapi kalau secara
saya lihat dari segi saya mekanik, ya emang paling badak atau paling bandel ya si T30. Oke. Cuman emang dia kalah di tahun aja, karena dia paling muda aja tahun 2008. Jadi dia dari segi kaki-kaki, dari segi mesin, dari segi transmisi yang maticnya itu bisa dibilang lebih awet lah ya, lebih bandel ya, Oke. dibandingkan generasi setelahnya T31 dan T32. Kalau Serena sendiri Mas, ini kan mobil keluarga kan ya? Ya, betul. Family bisa dibuat road trip. Ya, Nah, kalau buat ya. orang-orang yang mungkin mau nyari mobil secondnya deh gitu. Ya, Serena tuh ada rekomendasi nggak, misalnya balik lagi kayak tadi ke X-Trail, better ambil 330 Ya, badak. betul. Kalau Ya. Serena sendiri Ya itu tadi sih kalau T30 kenapa bilang kalau untuk dari segi teknologi ya, ya pasti T31, T32 itu lebih bagus lah ya. Lebih modern lah ya. Lebih modern ya. Cuman kalau tadi Mas tanya bagusan mana dan lebih badak yang mana, lebih tangguh yang mana, ya T30. Nah, Kalau kembali Serena? ke Serena. Kalau Serena kan kode mesinnya masih sama dengan T30. Kalau untuk mesin dan transmisi sama-sama bagus tuh. Kakinya sama-sama kuat. berarti di era itu Di ya? era itu. Oke. Jadi masih sistem untuk transmisinya sendiri ya. Itu ATF atau orang bilang konvensional. Itu emang lebih awet sih, lebih bandel dibandingkan tipe-tipe yang sekarang yang CVT. Oke. Nah, jadi kalau untuk bilang kayak tadi bandelnya yang dari Serena C23 ya, sekarang kan C28. Oke. Ya paling ini sih C24 sih. C24 ya? Lebih lega. Kalau mungkin generasi pertama ada C23. Cuman mungkin belum banyak orang yang kenal, dan mungkin kalau secara ukuran juga dia kan lebih kecil ya dibandingkan C24. Oh, lebih kecil Iya, secara dimensinya C24 ya? kan dimensinya lebih besar. Nah, untuk kenyamanan juga udah bagus lah, udah dapet. Kalau spare part sendiri gimana, Mas? Maksudnya Nissan tuh kan kita kadang suka tahu, Mitsubishi mahal nih, Iya, gitu. Honda iya. mahal nih, Toyota Iya. lebih murah. Nah, kalau Iya. Nissan sendiri tuh posisinya di mana tuh? Kalau kadang ada orang bilang, orang suka pada bilang nggak apa-apa mahal, yang penting durability-nya lama, Betul, lebih awet, lebih betul, kuat gitu ya. betul, Nah, kalau betul. Nissan sendiri tuh secara spare part, Iya. cara dapetin spare part, apalagi Iya. mobil-mobil lawas gitu Iya, ya. iya, iya. Terus harga tuh gimana? Kalau untuk spare part mah untuk zaman sekarang nggak usah khawatir lah, di yang aftermarketnya di online juga banyak kok. Dan kalau dibilang murah, sekarang udah murah karena sekarang udah ada beberapa pilihan untuk dari part. Mungkin kalau orang bilang KW-nya udah ada, jadi nggak usah khawatir kalau untuk spare Nggak part. usah khawatir lah ya. Iya, sebenarnya kalau ngomong soal harga spare part, mohon maaf kalau misalnya kayak Toyota juga sebenarnya kalau original itu mahal juga, Mas. Betul. Cuman kalau kita ambil yang KW1, KW2 ya harganya sama-sama murah juga. Ya, berarti buat kaum- sebenarnya sama aja sih kalau untuk spare part ya. buat kaum Kecuali- mending gitu ya, iya. mending Iya. beli ini, mending beli itu. Iya. Susah sih ngomongin Ah. orisinal sama aftermarket sih Iya. gitu ya. Kecuali kita ngomongin yang spek tingginya ya, kayak di Elgrand sama Teana. Nah, itu emang betul mahal. Ya. Dan agak lumayan jarang juga. Karena untuk juga beberapa usernya juga sedikit ya, Mas? part. Iya betul. Harus beberapa part harus inden dulu. Oke. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih orang awam nih, kayak misalnya saya nih belum pernah pegang Nissan sama sekali, terus taruh deh, sekarang kan mobil second, ibaratnya orang bilang Motuba kali ya, mobil tua bangka. Betul bangga. Mobil tua bangka. Iya. Klasifikasinya mungkin di bawah tahun 2010 gitu. Iya. Kalau saya punya budget 100 juta misalnya, Iya. saya bisa dapat apa tuh? Kalau mau beli Nissan tuh apa sih yang Iya. perlu diperhatiin banget? Iya betul. Nomor satunya gitu yang pasti Iya. biar aman nih gitu. Iya. Untuk di Nissan uang 100 juta itu udah dapat mobil yang bisa dibilang kata orang super nyaman. Oh iya, Iya. Yaitu di Serena C24. di C24 itu Iya. udah nyaman tuh ya. Iya. Kalau kita bandingkan ya, untuk anggaplah di tahun yang sama, mohon maaf, Avanza sama Serena dengan tahun yang sama harganya pasti lebih murah Serena, tapi untuk kenyamanan lebih di Serena. Nah, itu dia. Iya. Kadang-kadang kan ada orang mau nyaman Iya. tapi nggak mau boros. Iya betul. Soalnya nyaman dan irit itu nggak ada soalnya. Iya. menurut gua. Naik taksi. Betul. Cuman kalau Avanza ya udah cukup bagus banget ya, artinya
Kita di tahun yang sama tadi saya bilang harganya mungkin harganya sama tapi dapat tahunnya yang beda. Itu kalau di Avanza itu bisa dibilang kita pakai setahun 2 tahun bisa untung, Mas. Kalau di Nissan ya jangan berharap kita jual akan untung. Nggak rugi pun udah bagus lah. Nah, itu dia. Karena itu pertimbangan satu, yaitu tadi mungkin harga spare part banyak yang orang belum tahu. Nissan tuh mahal, tapi ya sebenarnya enggak juga karena ada beberapa pilihan sekarang kan. Nah, ya itu sih. Jadi kalau dibilang mahal ya enggak juga. Ya, dan kalau untuk Mas tadi nanya tentang Serena dengan budget yang 100 jutaan ya udah cukup worth it lah kalau kita ambil Serena. Serena C24 itu masih bisa dipakai buat daily lah ya, buat harian lah ya. Bisa. Nah tapi gini juga Mas, kadang-kadang saya kan bengkel, jadi kan di lapangan ketemu langsung sama user. Jadi banyak yang itu tadi karena kejebak murahnya. Jadi orang kejebaknya di situ. Mas, saya habis ngangkat mobil nih tahun anggaplah yang pertama 2004. Kok rewel banget ya Mas? Kok rewel banget ya? Sebenarnya sih bukan rewel ya, karena di tahun 2004 itu tahun seumur itu ya emang waktunya perbaikan. Betul. Nah jadi ya mungkin yang untung pemakai yang pertama. Nah begitu saya bilang begitu bapak beli ya berarti emang pas waktunya perbaikan ke bapak. Jadi ya emang bukan rewel karena emang umur segini ya waktunya perbaikan gitu Mas. 2004 aja. 20 tahun lalu. Iya, jadi ya itu tadi banyak yang terjebak di situ. Makanya kalau ya saran ya dari saya kalau emang mau ambil Serena, ambil Nissan ya yang namanya mobil second sih sebenarnya nggak Serena, nggak Nissan, nggak apa ya kita harus spare budget buat perbaikan. Betul. Nah kalau orang mau ngambil Nissan nih secara umum gitu ya, mau beli secondnya, apa sih yang perlu banget diperhatiin nih? Apakah transmisinya atau mesinnya atau yang kalau kaki-kaki kan saya rasa udah cukup umum ya kalau untuk mobil second. Tapi kalau untuk Matic terutama gitu ya atau mesin. Betul. Yang perlu diperhatiin apa nih Mas pas mau ngambil secondnya nih? Apakah kalau di beberapa mobil kan kalau metiknya jeduk jangan diambil. Iya, betul. Atau ketat. Nah, itu kalau orang awam yang kira-kira masih bingung nih, apa yang perlu dilihat ya? Itu apa kalau di sini? Ya sebenarnya sih sama. Kalau kita mau beli motor, mau beli mobil ya tetap kita kan satu body ya. Kedua kita cek mesinnya gimana, metiknya gimana. Kalau mesin kan kita bisa lihat ada bocor atau enggak. Terus setelah dihidupin suaranya kasar apa enggak. Itu secara mesin ya. Kalau untuk Matic ya bisa kita test drive juga. Nah kalau untuk transmisi sendiri sebenarnya ngetesnya gampang Mas. Jadi anggaplah kita mau ngecek mobil nih, kita mau ke rumahnya pemiliknya. Minta tolong aja jangan dihidupin dulu Om. Keadaan dingin ya? Keadaan dingin. Nah itu kita bisa tahu pasti Matic bermasalah atau enggak. Soalnya dengan kondisi mesin dingin, kalau Maticnya udah bermasalah udah langsung kelihatan Om. Ya jadi kita starter, langsung masukin gigi D, itu harusnya kalau yang normal itu langsung respon. Kalau dia ada delaynya lebih dari sekian detik baru berarti. Kalau dia kita masukin D nggak ngerespon ya berarti itu tanda-tanda Matic bermasalah. Itu sih untuk tips ngecek Matic ya. Kalau mesin ya tadi dari suara, dari bocor. Nah kalau Matic dan kaki-kaki ya perlu test drive. Perlu tes jalan. Kalau dia dengan budget 100 juta atau mobil itu kira-kira spare-nya berapa sih Mas? Misalnya mungkin kalau udah sparein aja 10 gitu atau 20 juta gitu. Kira-kira seberapa nih untuk nge-spare? Misalnya saya punya uang cuma 100 juta atau 120 juta. Sebaiknya dihabisin 120 jutanya buat beli mobil atau cari mobil yang 100. Punya budget spare 20 nih gitu. Perlu dipertimbangkan itu betul Mas. Jadi kalau kita punya budget 120, yang namanya beli mobil second, jangan beli yang harga 120. Untuk aman, ya belinya di harga yang 100 juta. Ya, jadi masih punya spare ya, 10 sampai 20 itu kan. Ya syukur-syukur kepakainya perbaikannya ya minimal pasti ada perbaikan. Betul. Ya anggap aja 10 juta kan masih ada lebih 10
10 juta kan. Jadi jangan ngepasin harga 120. Harus ada spare. Kalau di Nissan sendiri perbaikan yang paling menguras kantong tuh apa Mas? Ya itu tadi mesin dan matic. Mesin dan matic. Iya. Oke, kalau matic sendiri ya paling besar ganti atau servis atau ini tuh berapa tuh kisarannya kalau misalnya maticnya bermasalah macam? Iya. Itu kisarannya berapa Mas? Kalau sampai overhaul atau turun mesin ya, mesin atau turun matic ya. Kalau mesin sendiri itu sih sebenarnya jarang bermasalah. Mesinnya sendiri itu dia bermasalah kalau overheat. Oke. Nah kalau overheat itu cuman cukup turun mesin setengah aja ya. Oke, turun ringan ya, turun setengah. ringan ya. Itu kisaran 4 jutaan. Belum kalau ada pakai ganti ya. Kecuali emang turun full. Oke. Turun full bisa 10 jutaan. Nah sebenarnya malah yang sering bermasalah itu ya tadi matic. Matic. Nah, kalau matic sendiri berapa tuh? Paling ini deh, paling besar segini nih Mas biasanya penyakitnya nih. Kalau matic sendiri kalau yang masih konvensional, yang ATF itu kisaran 7 jutaan. Untuk Livina, kalau Livina. Untuk Serena bisa 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta. Itu kita ngomongin yang konvensional atau ATF. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk konvensional itu kerusakannya bisa dibilang karena umur, Mas. Ya. Iya, beda dengan yang transmisi generasi yang sekarang yang udah CVT F ya. Nah, itu kenapa Mas? Kenapa bedanya tuh? Apakah dia lebih ringkih atau perlu perawatan yang lebih rutin? Betul. Kalau dibilang lebih ringkih ya balik lagi ke kita ya, usernya ya. Jadi kalau untuk tadi yang sistem ATF yang konvensional itu bisa dibilang perbaikan karena usia, karena umur. Oke. Dengan oli rutin udah aman. Ya. Tapi kalau CVT beberapa kasus C26 atau T31 atau T32 itu kilometer di bawah 100. Kemarin saya terakhir ngerjain kilometer baru 70. 70 udah. 70. Oke. Nah, itu udah harus overhaul matic. Udah harus overhaul matic tuh. Nah, sedangkan kilometer 70 itu dari bengkel resminya aja belum direkomendasikan untuk ganti. Gantinya itu nanti 80.000 atau 100.000. Tapi nyatanya 70.000 udah bermasalah di matic. Nah, jadi kan bukan karena penyebabnya umur ya. Umur atau oli. Oke. Karena pemakaian juga, Mas. Karena kan dia belt ya. Jadi kalau kita pemakaiannya jorok istilahnya ya, main becek-becek aja kayak sistem konvensional kayak matic, ya berpengaruh untuk jadi lebih cepat rusak aja Mas. Kalau untuk CVT. Berarti tergantung kakinya sekolahannya mana gitu. Iya betul. Makanya kalau untuk beli mobil Nissan yang udah CVT, ya emang bisa dibilang untung-untungan. Karena kilometer belum bisa jadi jaminan Mas. Oke. Iya. Ya itu juga saya setuju sih kalau untuk mobil. Kadang saya juga kalau ngeliat mobil second low kilometer belum tentu sih. Nah, itu tergantung pemakai sebelumnya lebih jorok apa enggak. Intinya jangan salah beli sama jangan salah bengkel juga sih. Betul. Mas, ini kan sekarang kan udah eranya digital aneh gitu ya. Iya, betul. Kalau di Mars Auto nih untuk ngepromosin tuh biasanya gimana tuh? Apakah ada IG-nya atau ada mesennya harus atau WhatsApp yang nomornya apa? Betul. Saya sama tim sadar sih kalau artinya era digital ini ya emang zamannya sekarang. Betul. Dan kita harus memanfaatkan itu. Kalau untuk Mars Auto sendiri ada punya Google Business, ada TikTok, ada IG, Facebook juga ada. Dan itu sangat berdampak, sangat berpengaruh untuk perkembangan Mars Auto sendiri, Mas. Iya. Oke, Mas Marsus nih sekarang lokasinya di mana, Mas? Boleh dikasih, Mas? Kalau lokasi sekarang di sini di Autopart Pasar Segar Cinere. Untuk bloknya sendiri blok KBE 27. Setiap hari buka atau ada hari tertentu yang tutup? Ya, kami buka dari hari Senin sampai Sabtu. Buka jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Terimanya Mas panggilan towing atau apa? Emergency call di mana-mana. Iya, betul. Itu kita prioritaskan juga kok. Oh gitu. Kita prioritaskan juga kalau untuk home service.
Oke, Mas, kita dari Raja Aspal, terima kasih banget nih Mas, udah boleh main-main ke sini. Bengkelnya seru, nggak besar, tapi friendly. Jadi, guys yang mau ambil Nissan, Iya. atau mau main Nissan, Iya. atau udah punya Nissan, Boleh di area manapun Iya. udah di sini banyak bisa ke sini maksudnya. Iya, boleh kunjungi Mars Auto tadi di Facebook ada, di IG ada, TikTok ada, Google Business Poin ada. nanti ada di sini lah, di sini Iya. atau di sini atau di Iya. sini ada lah nanti di semua ini. Iya. Kita akan taruh nih semua tempat-tempatnya, cara teleponnya Betul. dengan Mas Susnya sendiri. Mas, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Kita udah didatengin. Mobil juga kayak lagi mau servis tuh. Iya, siap. Oke, sampai ketemu lagi di volume berikutnya Siap. Raja Aspal. Siap.